Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini jumpa lagi dengan dosen traveler. Kita hari ini membahas standar deviasi, varian, dan range sebagai ukuran penyebaran ya. Jadi ada ukuran penyebaran, ada ukuran pemusatan. Kali ini kita membahas ukuran penyebaran. Dalam ukuran penyebaran kita akan membahas hari ini adalah standar deviasi, varian, dan range. Deviasi standar itu mengukur seberapa terkonsentrasi data di sekitar nilai rata-ratanya atau minnya. Jadi kita di sini adalah kalau dalam deviasi standar kita akan mengukur sebaran ya, jarak dari sebaran, jarak dari nilai rata-ratanya, sebarannya. Jadi semakin terkonsentrasi maka standar deviasinya itu semakin kecil ya. Mirip dengan nilai rata-rata mean ya. Di sini standar deviasi itu dipengaruhi oleh outlier ya, sebagaimana rumus pada rata-rata, karena dalam rumus standar deviasi juga masuk rata-rata. Standar deviasi dihitung dengan cara setiap pengamatan ya, setiap pengamatan dikurangi oleh nilai rata-rata, lalu hasilnya kita kuadratkan, kemudian kita tambahkan lagi ya dengan pengamatan selanjutnya ya, kemudian kita bagi ya dengan jumlah varian, dengan jumlah pengamatan dikurangi 1 untuk pengamatan standar deviasi pada sampel. Nah ini rumus varian dan standar deviasi. Bagaimana contohnya? Perhatikan pada kasus berikut ini. Berarti ini adalah kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan menjadi 5, 7, 8, 2 ya. 2875. Ini adalah jumlah. Kemudian nilai rata-ratanya adalah 2875. Ini n-nya ada 5 ya. Ada 5 jumlahnya. Ya, dibagi 5 sama dengan kurang 575. Sehingga standar deviasi sama dengan akar dari, oke, panjang soalnya ini ya, 5, 6, 8 dikurangi 575 dikuadratkan ditambah 570 dikurangi 575 dikuadratkan ditambah 575 dikurang 575 dikuadratkan tambah 578. Panjang ini, apalagi lah itu kalau datanya banyak. Kurangi 575 ya, dikuadratkan ditambah yang terakhir ini ya, 585 dikurangi 575 dikuadratkan. Oke, kemudian dibagi n min, n-nya itu 5 ya, 5 kurang 1. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari ya, ini adalah hasilnya berapa? Adalah hasilnya ya, minus 7 dikuadratkan ditambah min ya, ini hasil kurangan 5 kuadrat ditambah ini adalah 0 ya, 0 kuadrat ditambah 3 dikuadratkan dikuadratkan dibagi 4. Maka standar deviasi dari 164 dibagi 4, 41 ya, 41. Oke, sama dengan akar 4 itu adalah 6,4608 ya. Jadi ini kita menghasilkan hasil standar deviasi dan kita mendapatkan nilai rata-ratanya. Di sini kita bisa melihat bahwa
standar baku atau simpangan deviasi tidak pernah menjadi menghasilkan angka negatif, ya, karena cara perhitungannya yang dipangkatkan, dan fakta bahwa ia adalah mengukur jarak, ya, jarak dari simpangan tersebut terhadap nilai rata-rata, sehingga jarak tidak pernah menjadi angka negatif. Nilai terkecil yang mungkin untuk deviasi standar adalah 0, dan itu hanya terjadi jika situasi dibuat di mana setiap angka dalam kumpulan pengamatan data persis. Jadi 4 semua, ya, ada 10 data 4 semua, pasti deviasi standarnya adalah 0. Nah, tadi sudah diinfokan bahwa simpangan baku dipengaruhi oleh pencilan atau nilai ekstrim, ya. Bagaimana cara menghitung deviasi standar? Ya, pertama, hitung selisih antara setiap nilai dan rata-rata, kemudian kuadratkan setiap perbedaan, yang ketiga tambahkan perbedaan kuadrat, yang keempat bagilah total itu dengan n-1 untuk mendapatkan varian sampel. Kemudian yang terakhir, ambil akar kuadrat dari varian sampel untuk mendapatkan simpangan baku sampel. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa sih kita belajar standar deviasi? Ya, saya ambil contoh ketika kita atau Anda sebagai investor. Nah, standar deviasi sering digunakan oleh investor untuk mengukur resiko suatu saham atau portofolio saham. Nah, di sini dasarnya adalah bahwa deviasi standar adalah ukuran volatil, ya, ukuran sebuah simpangan perubahan. Ya, semakin banyak tingkat pengembalian saham atau return saham tingkatannya, semakin banyak tingkat saham dari pengelola saham rata-rata, maka saham tersebut dianggap tidak stabil. Contoh begini, ya, saham menyimpangnya jauh dari nilai rata-rata, ya, kita kan menghitung nilai rata-ratanya return dari saham, ya, dan ketika kita menghitung dari nilai yang paling ekstrim juga kita masukkan. Nah, setelah kita hitung, kita dapat nilai rata-rata. Nah, kemudian kita juga setiap deviasinya kita ukur, standar deviasinya. Nah, di sini kita bisa melihat standar deviasinya apakah jauh dari nilai rata-rata atau tidak, ya, jaraknya. Maka semakin fluktuatif, ya, return dari saham, maka saham tersebut semakin tidak stabil. Nah, ini ada beberapa contoh portofolio, ya, berisiko. Ada portofolio A, ya, gabungan, ya. Di sini pada portofolio A, ya, pembelian bulanan portofolio A berkisar dari min 1,5% hingga 3%. Ini didapat dari mana? Dari return. Bisa jadi ini adalah tahun pertama 0,75, ya, lihat return tahun kedua, ya, atau kita bisa hitung bulanan. Anggaplah ini adalah bulanan. Jadi return pada bulan pertama 0,75, return pada bulan kedua 1%, 3%, kemudian mengalami kerugian min 1,5, kemudian returnnya kembali naik 0,5, kemudian naik lagi menjadi 2, ya. Nah, nilai maksimalnya adalah 3% dan minimalnya ekstrimnya adalah min 1,5%. Nah, standar deviasi dari 6 imbal hasil dari portofolio A adalah 1,52, ya, standar deviasi. Kita bandingkan dengan portofolio B. Portofolio B juga demikian, tapi di sini pengembalian bulanannya berkisar antara minus 9 hingga 12%, ya, minus 9 hingga 12%. Artinya apa? Jaraknya, artinya ada jarak, ya, range-nya itu sangat besar. Nanti setelah ini kita akan ngomongin jarak, ya, range, ya, yaitu min 9 hingga 12%. Nah, standar deviasinya dari 6 imbal hasil untuk portofolio adalah 7,24.
Jadi kelihatan di sini adalah resikonya dari standar deviasi itu terlihat antara portofolio A dan B lebih berisiko B, ya, lebih berisiko B. Nah, selanjutnya adalah range atau jarak. Ini adalah ukuran varian atau sebaran yang paling sederhana, ya. Jadi dia masuk dalam ukuran penyebaran yang paling sederhana. Nah, di sini rumusnya sangat mudah, yaitu pengamatan terbesar dikurangi pengamatan terkecil. Lihat contohnya berikut ini. Langkahnya hampir sama, yang penting kita datanya kita urutkan, ya. Harus kita urutkan karena di sini kita harus tahu mana yang paling smallest, ya, atau paling kecil, mana yang paling largest atau yang paling besar. Nah, di sini kita ketahui ini data belum kita urutkan, ya. Data belum kita urutkan, tapi kita sudah kasih tanda bahwa minimum itu di atas, maksimum di bawah. Nah, setelah itu data ini kita urutkan. Ya, datanya kita urutkan. Nah, ini hasilnya minimumnya 13, maksimumnya ada 21. Sehingga range-nya itu, ya, atau jaraknya itu adalah 21 dikurang 13. Ya. Ya, 21 dikurang 13, berapa hasilnya? Hasilnya data di atas berarti memiliki range 8. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah online kita hari ini, ya. Saya berharap ini sangat bermanfaat dan stay di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.